Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kabar anak-anak? Baik Bu. Baiklah, hari ini Bu akan absensi terlebih dahulu ya. Rahmat. Ade Bu. Nah, yang tidak hadir siapa? Joni Bu. Oke, kemana Joni? Sakit. Ada yang tahu nggak apa itu hobi? Enggak. Baiklah, Ibu akan jelaskan apa itu hobi. Anak-anak, hobi adalah kegiatan yang kita sukai untuk mengisi waktu luang. Contoh hobi yaitu menggambar, bermain musik, olahraga, membaca, dan lain-lain. Oke Bu. Nah, anak-anak, Ibu akan menceritakan hobi Ibu kepada kalian. Hobi Ibu yaitu traveling atau biasa kita kenal dengan jalan-jalan. Nah, anak-anak, Ibu akan menuliskan hobi kalian di papan tulis. Nanti kita akan mencari tahu hobi siapa yang paling banyak. Rahmat, hobinya apa? Kayak bulu tangkis Bu. Oke, bulu tangkis. Rafif hobinya apa? Bermain bola. Oke, kita tulis ya. Bermain bola. Terus tuh Fani hobinya bermain bulu tangkis juga. Oke, kita tulis ya. Bermain bulu tangkis berarti di sini bermain bulu tangkis 2. Yang bermain bola 1. Jadi, hobi yang paling banyak yaitu bermain bulu tangkis. Oke Bu. Nah, anak-anak ibu yang hebat, tahukah kalian setiap orang mempunyai hobi yang berbeda-beda. Ada yang membaca, menggambar, bermain bulu tangkis, dan bermain bola. Semua hobi itu sangat bagus karena hobi membuat kita senang dan juga belajar hal yang baru. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hobi yang menjadi prestasi. Oke Bu. Nah, anak-anak, pada buku halaman 167 itu ada cerita rakyat yang berisi tentang di buku itu ada di buku halaman 167 itu ada cerita rakyat yang berisi tentang Joko Kendil dan si Gundul. Nah, silakan kalian buka bukunya dan kita akan membaca bersama-sama tentang cerita rakyat Joko Kendil dan si Gundul, yaitu Alkisah hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu kendil? Enggak Bu. Kendil yaitu periuk kecil yang terbuat dari tanah dan digunakan untuk menyimpan dan memasak makanan. Nah, ada yang bisa memilih nggak kosakata ini? Tetapi. Kalau ini dibaca apa? Dan. Nah, pintar sekali ya. Nih, Ibu akan menampilkan gambar yang berisi kosakata. Nah, kata dan berfungsi untuk menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Contohnya, anak itu kurus dan tidak punya rambut. Anak itu rajin dan pandai.
Nah, anak-anak, kata penghubung itu digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata. Kata dan berfungsi menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Sedangkan kata tetapi berfungsi untuk menggabungkan dua hal yang bertentangan. Contoh penggunaan kata dan. Nih, anak itu kurus dan tidak punya rambut. Sedangkan kata tetapi, ini contohnya. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Nah, silakan kalian lihat pada buku halaman 167 tadi mengenai cerita rakyat Joko Kendil dan si Gundul. Silakan kalian cari contoh kata dan juga tetapi. Nah ini Bu, Mana? Coba dibaca. Joko Kendil tidak rupawan tetapi baik hatinya. Nah, bisa yang dan contohnya? Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Oke. Coba Rahmat buat kata yang menggunakan kosakata dan juga tetapi. Satu aja masing-masing. Saya dan teman saya bermain bola. Nah, kalau yang tetapi, Tetapi saya rajin saya rajin belajar. tetapi saya mudah mengantuk. Pintar ya anak-anak. Silakan kalian tulis kata-kata tadi di buku ya. Bu, sudah Bu. Mana? Coba ibu lihat. Saya dan teman saya suka bermain. Terus saya suka belajar, tetapi saya mudah mengantuk. Bener gak? Oke, ibu rasa kosakata yang kalian buat sudah pada benar semua ya. Selanjutnya, ibu akan memberi kalian kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan kalian diskusikan mengenai sikap teman-teman Joko Kendil dan si Gundul, serta sikap Joko Kendil sendiri. Baik Bu. Selanjutnya nanti ibu akan minta setiap kelompok untuk membagikan hasil diskusi kalian masing-masing. Oke Bu, siap. Nanti kesimpulannya tadi ini jadi deh Joko Kendil ini umumnya baik. Sedangkan teman-teman ini sikapnya tidak baik karena sudah menjadi Joko Kendil. Sudah Bu. Nah, jadi apa ini Rahmat dari kelompok 3? Sikap Joko Kendil tadi apa? Sikapnya tuh dia tuh orangnya baik. Meskipun sering Diajak oleh teman-temannya Bu. jadi sikap temannya Buruk Bu. karena suka tuh Aja. jangan dicontoh ya, itu namanya pembulian. Oke Bu. Nah, anak-anak, yang dilakukan oleh teman Joko Kendil dan si Gundul bukanlah hal yang baik. Hal itu disebut perundungan atau biasa kita kenal dengan bullying. Bentuk tubuh setiap manusia berbeda dan ini perbedaan ada untuk dihargai, bukan untuk dijadikan lelucon ataupun bahan ejekan. Jika kalian mengalami perundungan secara verbal maupun fisik, peserta didik sebaiknya tidak diam saja. Peserta didik perlu meminta pelakunya untuk menghentikan perundungan tersebut. Jika cara itu tidak berhasil, peserta didik dapat meminta bantuan orang dewasa lain seperti guru ataupun orang tua. Nah, anak-anak,
Kalian sering membaca buku nggak? Sering Buku cerita apa itu? cerita Nabi Bu. Bagus ya. Ya Bu. Nah, anak-anak, cerita rakyat itu biasanya memiliki sebuah pesan moral ya. Apa itu Bu? Pesan moral itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Pesan moral yang terdapat pada cerita Joko Kendil dan Si Gundul tadi, ada yang bisa memberikan pesan moralnya nggak? Nggak bisa Bu. Nah, anak-anak, pesan moral pada cerita Si Gundul tadi, kita itu harusnya menjadi orang yang baik seperti si Joko Kendil tadi, menjadi orang yang baik, tidak membalas perbuatan seseorang. Tadi kan teman-temannya suka mengejek Joko Kendil, tapi Joko Kendil tidak membalasnya. Oke Bu. Ada yang bisa menulis nggak? Ada yang bisa mengartikan nggak dari arti kesepian? Kesepian. Kesepian itu nggak ada teman, menyendiri Bu. Nah, kalau gundu? Buat aku. Ya, benar. Tulis yang tadi di buku kalian ya. Oke Bu. Nah, anak-anak, sekarang ibu beritahu ya, kesepian yaitu perasaan sunyi atau tidak berteman dengan sebagainya. Gundul tidak berambut atau botak. Oke Bu. Nah, ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Nggak tahu Bu. Teks prosedur yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, silakan kalian baca teks prosedur yang berisi tentang membuat mobil mainan dari kardus bekas bersama teman-teman kalian. Kalian baca ya. Sekarang ibu akan memberikan kalian pertanyaan tentang teks yang berisi tentang membuat mobil mainan dari kardus bekas yang ada di buku yang telah kalian baca tadi ya. Nah, sekarang ibu tanya, bahan itu apa? Bahan itu seperti kardus, kemasan bekas, tusuk sate dan 4 Karet. karet gelang Bu. Selanjutnya itu gambar titik 5 itu isinya apa? Nah, ini gambar apa ini? Kotak Bu sama roda. Gambar kotak yang membuat roda ya, Iya Bu. yang dipasang dengan roda. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini enggak? Kesimpulannya Bu, bisa ini Bu. Memahami arti hobi, mengenal cerita rakyat Joko Kendil dan Si Gundul, menggunakan kata hubung dan serta tetapi dengan benar, serta mengembangkan kreativitas melalui pembuatan karya sederhana dari kardus sambil berpikir kritis sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, pintar ya anak-anak. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran? senang Bu. Ada nggak kesulitan yang kalian alami saat belajar? Bangga Bu. Nah, anak-anak, besok kita akan belajar tentang kata sambung dengan. Nah, silakan kalian pelajarin di rumah ya, agar saat kita belajar besok, kalian ada yang sudah memahami apa itu kata dengan. Ya Bu. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah,
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.